Sahabat Kompas.com, kini pemerintah Republik Indonesia melegalkan produksi minuman keras atau miras dengan syarat tertentu. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres yang ditekan oleh Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perihal produksi miras ini tercantum dalam lampiran 3 Perpres, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Salah satu syarat dari penanaman modal baru tersebut ialah dapat dilakukan di 4 provinsi di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Sementara itu, penanaman modal di luar 4 provinsi tersebut juga dapat dilakukan. Namun, hal ini akan ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Selain itu, pemerintah juga menegaskan, penanaman modal tersebut harus memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat. Dengan keberadaan aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan industri miras sebagai daftar positif investasi atau DPI terhitung sejak tahun ini. Pada pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal, termasuk koperasi dan UMKM dengan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, industri pembuatan miras termasuk dalam golongan bidang usaha tertutup. Aturan lama yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta turunannya, yakni Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Selain produksi, pemerintah juga mengizinkan perdagangan kaki lima miras dengan syarat tertentu, yaitu dengan jaringan distribusi dan tempat perdagangan yang disediakan secara khusus. Sementara itu, menurut aturan ini, industri miras juga dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan UMKM. Namun, investasi asing hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar, dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas atau PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Demikian news update. Simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com.